Di tahun kerbau logam dengan mewawancari seorang ahli Feng Shui. Bidang usaha apa yang bersinar di tahun kerbau logam? Kita akan hadirkan suasana Imlek usai jeda berikut ini. Kalau sudah memasuki Imlek, ini tahun baru Imlek begitu, pasti siapapun kita, mohon maaf, bukan hanya etnis Tionghoa begitu, kepingin tahu apa peruntungan kita. Nah, hal semacam inilah yang kemudian saya ingin bawa kepada Anda untuk di tahun baru Imlek kali ini. Sio kerbau katanya, apa saja sih yang baik, yang kurang baik bagi kita. Yuk kita temui ahli Feng Shui, kita bisa bilang seperti itu, untuk kemudian melihat apa-apa saja yang perlu kita perhatikan sepanjang tahun ini. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tersebut di tahun yang baru ini. Ada Mbak Jessica yang akan menemani saya dan kemudian menjelaskan itu. Benar ya saya nyebutnya kan? Ini Feng Shui kan ilmunya begitu kan, dari sio-sio yang ada begitu. Mbak Jessica, terima kasih ya sudah akan ngobrol bersama kita. Nah, sio kerbau di tahun ini itu apa saja yang bisa kemudian dianalisa secara umum berkaitan dengan situasi sepanjang tahun ini? Mbak Jessica, apa aja tuh? Ya, terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang sio kerbau ya. Jadi pada peruntungannya kemudian kita akan cerita tentang bagaimana iklim cuaca di tahun ini memang bakal sangat lebih banyak ya. Jadi intensitasnya untuk curah hujan dibandingkan tahun lalu intensitasnya, kualitasnya lebih banyak. Tapi kalau untuk kuantitatifnya dia lebih sedikit. Kemudian untuk aktivitas Gunung Merapi lebih sedikit dibandingkan tahun 2016, 2019. Kemudian kalau untuk gempa bumi ya seperti itu ya, kita lihat bahwa mengalami pengurangan ya ketimbang tahun sebelumnya. Gitu. Gitu ya. Jadi tapi secara kualitas dia agak tinggi. Jadi secara kuantitatif mungkin nggak sebanyak tahun lalu, cuman secara kualitatif dia agak banyak posisinya seperti itu. Ya, kalau kita hubungkan sama situasi ini kan memang sudah banyak prediksinya, termasuk dari BMKG begitu mengatakan memang cuaca akan agak ekstrim tahun ini. Tahun ini jadi mungkin, cocok nih ya, apa yang terjadi dengan sio kerbau yang ini, Mbak Jessica, yang kita harus ini akan terjadi dengan cukup baik sepanjang tahun 2021 di sio kerbau ini. Apa saja yang jadi menjadi harapan kita ya? Oke, untuk sio jadi kita mulai dari yang sio baik dulu. Jadi sio baik pada tahun kerbau 2021 ini kita bisa lihat yang pertama ada sio ayam, kemudian sio tikus. Saya sio tikus. Ya, biasa. Kemudian sio ular. Nah, sio ular. Ya, jadi kenapa ada 3 itu? sio yang Kan bagus. biasanya dihubungkan dengan kerbaunya apa dan segala macam. Jadi bioritmenya dia siklus yang positif, yang baik gitu. Tapi ada juga yang negatif di tahun ini. Jadi tidak semuanya positif ya. Jadi ini adalah 12 sio. Jadi ketika pada satu masa memang ada yang positifnya di bioritme tertentu untuk sio tertentu, kemudian ada yang negatif. Pastilah seperti itu ya. Itu. Nah, untuk di tahun ini yang negatif seperti sio kambing karena dia posisinya jiong. Kemudian ada juga sio kuda ya karena dia dirugikan dan kemudian dilukai. Kemudian ada sio naga yang dirugikan dan dirusak. Dan yang terakhir adalah sio anjing di mana dia konflik dengan saudara. Begitu. Itu bisa terjadi.
bagi teman-teman kita yang menyaksikan sionya kebetulan yang disebutkan kurang baik, jika dilihat dari Feng Shui sepanjang tahun ini, mereka bisa melakukan apa supaya tetap ada harapan, artinya kemudian tidak benar-benar buruk halnya gitu, bisa nggak? Bisa, biasanya orang melakukan ciswa dan beramal. Jadi bisa juga beramal, lebih banyak beramal di tahun ini. Kemudian ketika kita tahu ini kurang bagus, kita lebih banyaklah amal. Gitu. Hal semacam itu. Ya. Sementara yang disebut sio-sionya baik, tikus dan segala macam tadi, apa yang harus dilakukan supaya sampai nih yang memanfaatkan tahun ini dengan maksimal? Apa Mbak Jessica? Ya, jadi kita dari masing-masing show ini kan ada yang positif ya. Kalau positif dia tentunya memaksimalkan potensi. Jadi ketika dia ada kesempatan misalkan bagaimana dia supaya bekerjanya lebih baik, supaya bisa dapat promosi jabatan misalkan seperti itu, atau peluang-peluang untuk bisnis yang baru, atau dia sedang ekspansi. Nah, itu bisa dioptimalkan di tahun ini. Ini adalah kesempatan emas ya. Baik dari hubungan keluarga juga optimis dengan pasangan, dengan keluarga itu juga seperti itu, atau yang masih sedang ke arah pernikahan ya, itu memiliki positif. Catat gitu. tuh Jadi, ya, kalau sio-sionya adalah sio-sio yang baik di sepanjang sio kerbau sepanjang 2021 ini mau menikah, sionya bagus nih, misalnya sio tikus seperti saya, jangan ragu-ragu tahun ini gitu ya. Ya, ada optimis untuk setiap show tersendiri ya. Jadi setiap show ini ada masing-masing bioritmenya sendiri-sendiri gitu. Mbak Jessica, menyambung tadi ya, situasi ekonomi kita kan sedang terpuruk nih. Kondisi ekonomi dunia krisis ekonominya, ditambah pandemi COVID-19, kita tahu semua itu. Agak sulit kita bangkit dari situasi seperti saat ini. Tapi itu bisa terjadi. Saya pengen ngelihat apa ya, dari sisi Feng Shui itu harapan-harapan ekonomi itu masih ada. Jadi yang di sio kerbau ini. Betul. Jadi yang pertama, karena kita sudah melihat bahwa di tahun lalu kita menghadapi pandemi COVID yang cukup tinggi, kemudian di tahun ini juga kita masih melanjutkan untuk ini meskipun vaksin sudah ditemukan. Di Indonesia sendiri sudah mencapai lebih dari 1 juta orang yang terkena COVID ya. Kemudian kita harus, untuk secara bisnis kita harus melihat dengan menciptakan teknologi-teknologi yang bisnis ini tidak hanya konvensional saja. Jadi kita juga harus beradaptasi menjadi lebih modern, beradaptasi dengan adanya, seperti contohnya dulu orang mungkin lebih banyak ketemu untuk misalkan makan bareng dine-in atau apa. Nah, jadi pengantaran jenis usaha gitu. pikirkan inovasi yang berhubungan sama teknologi itu nanti akan lebih baik ya sepanjang tahun ini. Sedangkan untuk bisnisnya yang paling bagus kita bisa pertama misalkan di elemen logam seperti keuangan, kemudian catat apa saja yang karena sionya kalau saya tidak salah sio kerbau logam ya. Nah, itu bisnis apa aja? Jadi keuangan. Betul. Jadi sio kerbau tahun 2021 ini unsur buminya adalah unsur tanah, kemudian unsur langitnya adalah unsur logam. Nah, untuk bisnis yang paling bagus di tahun ini adalah seperti perbankan, saham, kemudian pertambangan. Jadi yang mewarisi dari unsur logam ini. Kemudian bisa juga secara unsur tanah juga bisa. Jadi seperti industri di bidang kerajinan tangan seperti itu. Terus kemudian yang dibuat dari tanah ya itu? Bisa juga, atau kerajinan tangan juga bisa macam-macam sih bentuknya gitu. Jadi UMKM itu kan biasanya itu sebenarnya tahun ini nih punya harapan yang sangat baik juga. Ya, jadi kita bisa maksimalkan dari potensi itu. Kemudian yang memang masih ada bermasalah di tahun ini adalah travel, pariwisata. Memang unsur air ini agak tertekan ya posisinya ya. Jadi pariwisata, biru, jasa, tour and travel itu. Kemudian bisnis yang berhubungan dengan lautan memang agak problem karena memang posisinya masih kurang cocok dengan unsurnya. Ya, kalau secara orang per orang, secara individu Mbak Jessica, apa yang harus ada di mindset seseorang dalam menghadapi tahun baru? Karena kan gini, banyak tuh teman-teman saya
saya nggak mau diramal, saya nggak mau dengerin analisa atau apa, atau feng shui gitu. Ya. Karena dia takut terbawa katanya. Ya. Padahal kan bagaimana kitanya begitu. Kalau kebetulan sio Ya. kerbau logam kali ini terhadap sio dia gitu, dia dianalisa kurang baik, itu semua orang kan masih bisa tetap hidup, bisa tetap survive, mencapai keuntungan, sukses dan lain-lain. Iya, kan? Jadi begini, feng shui pada dasarnya bukan suatu agama. Dia tidak memiliki kitab suci, dia tidak memiliki hari raya libur. Pada dasarnya feng shui ini adalah ilmu. Kita menggabungkan antara arsitektur, matematika, kemudian kita ada perhitungan. Jadi bagaimana kita melihat bahwa situasi seperti ini kira-kira seperti apa gitu. Kita kembalikan lagi apakah kemudian analisa ini bisa sesuai. Analisa-analisa inilah yang kita simpan, kita dengarkan. Informasi kemudian ini bisa kita membuat gunakan kita dengan lebih baik. betul. Ya. Karena kalau kita tahu potensi kita, seperti kita tahu oh ya kita bisa lebih di tahun ini bisa lebih maksimal Ya. potensi kita. Nah tentunya kita bisa memanfaatkan supaya kita bisa Semangat gitu ya. lebih semangat dalam kerja, kemudian bisa mengimprove untuk kira-kira mereview bisnisnya, kira-kira apa yang bisa lebih maju di beberapa garis-garis potensial ini. Iya, terima kasih ya Mbak Ya, Jessica terima kasih. ngobrol-ngobrolnya. Selamat Imlek, Ya. selamat tahun baru, Ya. dan Gongsi mudah-mudahan Pacoy. Gongsi Pacoy, dan semoga semuanya yang baik-baik selalu terjadi pada diri kita, termasuk Amin. pandemi Terima kasih. COVID-19 bisa kita atasi Bisa dengan kita baik. atasi dengan Ya, baik. itu doa kita ya. Mbak Jessica di sini dulu sebentar. Nah, saya akan mengajak setelah ini pemirsa Sapa Indonesia di hari yang spesial kali ini untuk nggak pas rasanya kalau di tahun baru, kalau situasinya aman, kita bisa berkumpul bersama keluarga, minimal keluarga dekat kita, untuk kemudian menikmati santapan-santapan khas Imlek. Apa saja yang kemudian sebenarnya bisa kita masak sederhana dan kemudian kita santap bersama sebagai sebuah kebersamaan di tahun baru Imlek kali ini. Nah, saya akan segera kembali untuk Anda dengan menu-menu khas Imlek. Jangan kemana-mana.